Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahli al-fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang sama-sama kita hormati Presiden Republik Indonesia. Masih. Kami membatalkan prasangka yang mengatakan akan terjadi kiamat tahun 1500. Maka oleh sebab itu kita berbahagia malam ini. Jangan larut dalam kesedihan. Tanggal 24 Desember tahun 1000, bukan 1000. Rusak saya hitungan tahun nih gara-gara presiden. Tanggal 24 Desember tahun 2004 saya pun sampailah ke Maroko. Lalu kemudian 26 kawan di sebelah kamar saya menangis berteriak keras. Namanya tak saya sebutkan, menjaga kode etik. Menangis dia, kata dia di kamar sebelah. Kami heran, kenapa? Ada apa? Kenapa menangis? Rupanya baru saja mendapat telepon bahwa keluarga yang berada di Aceh kena musibah besar tanggal 26 Desember tahun 2004. Musibah itu bernama tsunami. Itu saya sendiri mengalami, melihat sahabat kehilangan kerabat-kerabatnya 2 hari setelah saya sampai di Maroko. Tanggal 24, tanggal 25, tanggal 26. Hari berikutnya kami masuk ke kampus Darul Hadis di Rabat Kerajaan Maroko. Semua dosen, sahabat, karyawan datang mengerumuni kami. Abdul Somad, bagaimana keadaan keluargamu di Indonesia? Saya katakan dalam keadaan sehat walafiat. Tapi katanya tsunami. Saya bilang saya di Riau. Jadi bukan kena tsunami, tidak. Dari Banda Aceh tempat tsunami berapa jauh? 24 jam. Enggak rupanya ya. Hari ini setelah 13 tahun lamanya barulah saya datang kemari. Sudah pernah berceramah ke Maulabu, sudah berceramah ke Langsa, sudah berceramah ke beberapa tempat. Tapi kata Ustadz Zul Arafah, kalau belum ceramah di Banda Aceh, belum sampai ke Aceh. Luar biasa, memang jamaahnya tak bertepi, macam melihat tepi lautan, tak bersuluk. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan pertemuan kita ini menurunkan rahmat, barakah dan ridha. Ya Rabbal Alamin. Tadi saya diberi kesempatan 30 menit, lebih lama sedikit dari presiden. Siapa yang lebih hebat, presiden atau saya? Tapi malam ini melimpah ruah jamaah, saya berpikir tak sampai setengah jam. Ini nampaknya 20 menit selesai. Melihat jam sudah jam 11. Apalagi tadi begitu dinyanyikan lagu Ya Hanana, Ya Hanana,
bersemangat semuanya. Begitu bangkit lagu Qamarun, 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 Qamarun Sidnan Nabi, Qamarun, Qamarun, engkaulah bulan di tengah gelapnya malam. Ternyata bulan di tengah malam gelap gulita jahiliyah, datanglah dia sang penerang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di samping bulan itu ada bintang-bintang yang turun ke bawah. Bapak Ibu tak nampak, kami dari atas nampak. Itulah hebatnya, Masya Allah, tabarakallah. Begini masyarakat Aceh memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika di awal-awal saya pulang kuliah menjadi ustaz penceramah, betul kata Habib Naufal Al-Idrus, memang banyak yang tak percaya saya ustaz. Padahal sudah pakai sarung, pakai baju koko, pakai sorban, pakai peci, tak juga dia percaya saya ustaz. Gimana saya mau meyakinkan dia? Atau mungkin saya harus berkata, akulah ustaz. Sampai akhirnya suatu hari ada video yang dikirim melalui WhatsApp. Kalau Anda mau belajar, belajarlah kepada Ustaz Abdul Somad, diakui ilmunya, Ahlussunnah wal Jamaah, tajam kata-katanya. Sahabat berkirim video itu kepada saya, dikirim jauh dari Solo, bukan Solo Tigo dan bukan Solois, tapi benar-benar Solo. Yang mengirimkan video itu sahabat, yang berbicara itu adalah Al-Habib Naufal Al-Idrus yang gambarnya tidak ada. Tunjuk beliau menunjuk satu, artinya percayalah kepada Ustaz yang satu di sebelah saya. Maka sejak hari itu percayalah orang bahwa saya ini Ustaz. Yang selama ini ragu-ragu, langsung ini yang mengatakan saya Ustaz bukan sembarangan. Al-Habib. Mengapa disebut Al-Habib? Diambil dari kata hub, cinta, karena kita mencintainya. Betul? Mengapa kita mencintainya? Karena akhlaknya, karena ilmunya, karena agamanya, karena taatnya. Tapi lebih daripada itu, menetes darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang mengatakan saya Ustaz itu tak tanggung-tanggung, langsung Arab Quraisy. Itu yang bersopan di sebelah itu Arab Quraisy. Kalau yang pakai peci di sebelahnya Arab-Arab cemas. Bali tak masuk, ke Hong Kong Museum balik. Masya Allah. Maka tapi tanggung jawab saya besar setelah video itu. Semua bertanya ke saya, kapan ke Solo? Kapan ke Solo? Kapan ke Solo? Kapan ketemu Habib Novel? Kapan ketemu Habib Novel? Di airport. Ustaz Somad, Ustaz dicari Habib Novel. Ustaz Somad, Ustaz Habib Novel. Beban dalam pikiran saya. Sampai tak selera saya makan. Tapi tadi Ustaz Fadil Rahmi tidak memberitahu saya bahwa Ustaz Habib Novel yang akan memberitahu saya. Tadi di airport betapa terkejutnya saya begitu saya lihat, Masya Allah, Habib Novel. Maka hilanglah beban pikiran saya selama ini. Insya Allah selesai ini agak gemuk saya sini. Dan asila ila qarabati Rasulillah, menyambung tali hubungan silaturahim dengan kerabat Rasulullah. Ahabbu ilayya, lebih aku cintai, lebih aku sukai min al-asila ila qarabati, daripada menyambung hubungan dengan kerabatku sendiri. Begitu kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, lebih cinta, lebih sayang kepada kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka malam ini adalah malam bersilaturahim bersama para habaib,
bersama para tengku-tengku, bersama para pimpinan dayak, bersama para alim ulama, bersama gubernur pimpinan kita, bersama bapak wali kota, bersama bapak bupati, bersama bapak-bapak anggota legislatif DPRD. Kita semua yang hadir malam ini insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang beberapa waktu yang lalu saya pernah diundang ke Banda Aceh, tapi mesti tanggal 4. Ustaz, bisa tak ceramah tanggal 4? Saya lihat kalender dulu, Bu. Saya bisanya tanggal 6. Oh, tak bisa Pak Ustaz, mesti 4. Gimana kalau kita mundur sehari, tambah sehari? Tidak 4, tidak 6, tapi 5. 5 pun tak bisa. Harus 4. Kenapa 4? Karena tanggal 4 itulah saya terakhir jadi wali kota. Beban dengan ibu wali kota hilang, beban dengan Habib Novel hilang, dan beban yang paling besar adalah beban diusir dari Hongkong. Luar biasa. Begitu cara orang Aceh menghilangkan orang yang sedang susah hati dari hatinya. Hilang, diambil air, disiram ke kepala. Daun diikat musuh. Habis itu saya ditanya, Ustaz Somad gimana? Sudah, alhamdulillah. Saya khawatir kalau saya bilang, gimana? Bulanannya sudah hilang? Belum, tidak lagi disiram. Hanya saja satu yang belum. Pakai celana seragam Aceh, pakai baju Aceh, pakai shawl Aceh, pakai topi Aceh. Satu yang saya tak dikasih, rencong Aceh. Ini hati masih panas nih. Nanti kemana-mana pergi. Untuk sementara ini tak usah kasih dia rencong, kasih mikrofon aja. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi di Kuala Namu Airport Internasional, Ustaz Somad ini foto 13 tahun yang lalu di markas Brimob. Saya lihatlah gambar itu, maaf, gambar jenazah yang menghitam dan membiru saudara kita. Mungkin dia adalah ibu kita, mungkin mereka adalah ayah kita, mungkin mereka adalah paman kita. Mereka mati, tidak. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah amwat. Jangan kau katakan mereka mati. Mereka tidak mati, bal ahya, mereka hidup. Walakin la tash'urun, kau yang tak bisa merasakan kehidupan mereka. Mereka hidup. Di mana mereka hidup? Inda rabbihim yurzaqun. Mereka bersama dengan Allah dan mereka mendapatkan rezeki yang tak putus-putusnya. Kalaupun meleleh air mata kita, bukan menangis karena tidak riba. Kalaupun menangis kita, menangis karena yang kita tangisi adalah kita. Mereka sudah jelas mati syahid, kita yang tak jelas tak mati konyol. Oleh sebab itu melihat gambar-gambar yang dipajang 13 tahun yang lalu, saya sangka gambar 13 tahun lalu, makanya gambar saya yang sekarang. Mengenang mereka 13 tahun yang lalu, berpikir tentang kita. Mereka sudah meninggal dunia karena musibah. Tadi Habib Novel Al-Idrus sudah berkata, yang meninggal karena banjir, yang meninggal karena tertimpa, yang meninggal karena api, yang meninggal mengandung melahirkan. Insya Allah karena niatnya baik mereka mati syahid. Adapun kita tak tulus suuzon kepada mereka. Uzkuru mahasina mautakum. Orang-orang yang sudah meninggal dunia, sebut yang baik-baiknya saja. Andai kita sebut buruknya, belum tentu dia sejelek yang kita sangka. Dosanya dapat, pahala tidak sama sekali. Sedangkan mereka sudah mendapatkan kematian yang baik dalam keadaan husnul khatimah. Maka kita senantiasa husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita pikirkan adalah, aku nanti mati bagaimana? Apakah mati ditikam orang? Atau mati karena sakau?
atau mati karena ingin mabuk, duit tak ada, dibuat kopi campur spiritus, akhirnya diminum, kepanasan, meledak, menggelumpur, masuk balik, mati. Apa dan bagaimana kita mati di masa akan datang? Maka pikirkanlah bagaimana sedekah sirri, sedekah secara sir, dan fa'ami kata su, menolak mati jelek. Tiap hari, tiap petang, tiap pagi, tiap malam kita berdoa, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, tutup usia kami dengan husnul khatimah, wala tahtim alaina bi su'il khatimah, jangan tutup dengan su'ul khatimah. Bagaimana menolak su'ul khatimah? Banyak-banyak bersedekah, bukan bersolat. Banyak-banyak bersedekah. Sedekah yang paling afdal apa ya Rasulullah? Mengenang makcik, pakcik, orang tua kami dulu yang sudah meninggal dunia. Bagaimana cara kami mengenang mereka ya Allah? Bagaimana cara kami mengenang mereka ya Rasulullah? Datanglah saat bertanya, ya Rasulullah, ummi matat, emakku, ibuku meninggal dunia, apa atas sedekah anha? Apakah kalau aku bersedekah, sedekahnya sampai pada mereka? Kata Nabi, tasaddaq, ya saat bersedekahlah, sedekahnya sampai. Ayu sedekatu afdal, apa sedekah yang paling afdal? Kata Nabi, saqiyul ma, memberi air minum. Siapkan air. Kenapa tadi siapkan air? Contohnya saya ceramah setengah jam, 300 ml. Maka di tempat kita tidak perlu sedekah air minum, karena air sudah banyak, di bawah air, di atas air, di tengah air. Oleh sebab itu maka kita tak lagi bersedekah air. Kenapa di Makkah, di Madinah bersedekah air? Karena susah mendapatkan air. Di Palestina menggali bermeter-meter ke bawah, 100 meter sumur bor baru menemukan air. Maka sedekah air. Tempat kita sedekah apa? Yang paling penting saat ini menyelamatkan generasi bangsa kita adalah sedekah mendirikan sekolah Islam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dari kelihatannya nampaknya paling tidak satu orang 100 juta. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mereka kurang sedikit. Maka yang punya tanah, wakafkanlah untuk buat sekolah Islam, menyelamatkan anak cucu generasi bangsa masyarakat Aceh bil khusus dan NKRI di masa akan datang. Sudah terlalu banyak yang mencaci kegelapan. Kenapa gelap? Kenapa mati lampu? Kenapa begini? Kenapa begini? Sumpah serapah. Tapi ada yang menyalakan lilin kecil, maka balik terang benderang. Dayah-dayah yang sudah didirikan oleh wali-wali Allah, Syekh Rumkali, Syekh Mudawali, Syekh Abdul Rahman As-Sikiri, ulama-ulama besar Aceh yang tak dapat saya sebut satu persatu, maka hidupkan kembali tradisi ini. Ini yang kami bicarakan lama tadi tentang Al-Habib Novel Al-Idrus. Apa kata beliau? Kenapa sekolah peninggalan penjajah tapi ketika tamat orang bangga? Sedangkan sekolahnya para ulama yang mengusir penjajah, sekarang orang malu. Anak saya yang pertama insinyur, anak saya yang kedua advokat, anak saya yang ketiga seniman. Itu nanti yang paling bodoh dimasukkan sekolah agama. Oleh sebab itu dirikanlah sekolah. Alhamdulillah ada orang Aceh yang sekarang tinggal di Malaysia pakai jubah, pakai sorban, tapi menekuni bidang pesawat. Pesawat dia. Kadang kita digaya metal, mesin jahit pun tak tahu. Pakai jubah, pakai sorban. Saya ini orang Aceh Ustaz, tapi diakui oleh bangsa Malaysia dan kembali sekarang mengenang tsunami. Dan kami di sana berkecimpung di bidang pesawat. Bedanya apa? Anak-anak yang sekolah di bidang pesawat ini para penghafal Al-Quran. Allahu Akbar. Allah. Bayangkan
Kalau sarjana-sarjana bidang teknik pesawat, para penghafal Quran, pilot-pilotnya penghafal Quran, maka selamatlah yang naik pesawat itu menengok roh koyak sampai ke atas. Naik pesawat lagunya tak lagu-lagu apa, lagu barat. What can I do for you? Yang mendengar tak paham tapi semua mengaku. Coba kalau pabrik pesawat dibuat oleh alumni pesantren yang hafal Al-Quran. Ini Ustaz mimpi real, nyata. Ada orangnya di sini. Yang mana orangnya? Nanti kalau saya tunjuk sekarang banyak yang belum nanti. Asli orang Aceh. Anak-anak penghafal Quran disekolahkan di bidang pesawat, akan menjadi pilot pesawat, akan menjadi pembuat pesawat, akan menjadi mengatur manajemen pesawat. Ketika kita masuk ke dalam pesawat, langsung ladies and gentlemen, kepala ibu sekali resmen. Kita sudah duduk tenang santai semua, langsung keluar murattal. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim. Masya Allah, kata kawan. Disangka Masya Allah mendengar ayat tadi, rupanya pramugari keluar orang. Putih berasap, bawahnya putih berasap. Mau katanya, ya dikunyah. Rupanya sapu tangan. Roti. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ke depan orang-orang Aceh yang sukses di luar negeri, di Malaysia, di Swedia, di Jerman akan kembali membangun Aceh, mendirikan dayak-dayak profesional sehingga casingnya boleh dayak, tapi isinya di dalam adalah para pilot-pilot pesawat. Allah. Pak Gubernur bilang bukan cuma bisa memimpin di batas tanah, tapi juga di atas awan bisa. Ustaz Somad ada menghapus perjalanan. Ini gubernur kita ini pilot Ustaz Somad. Saya bilang dari gayanya sudah sakit saya. Kemana sih pilotnya semua? Baiknya dimuliakan Allah. Maka jangan lagi berpikir kalau sudah sekolah agama masa depan suram. Saya terus terang sakit hati dengan anak saya. Itu hebatnya orang Aceh. Kita bilang sakit hati tetap dia bilang. Ustaz sakit hati kenapa? Anak Aceh beasiswa dari Pemdanya musak minta ampun. Dulu kami kuliah di Mesir, KMA, Kekeluargaan Mahasiswa Aceh namanya. Dapat beasiswa dari Pemprov Aceh. Setelah pulang-pulang diangkat jadi PNS. Jadi mana PNS? Jadi mana PNS? Dinas apa? Dinas Syariah. Apa? Ada dinas Syariah? Ada. Tempat kami tak ada. Luar biasa. Oleh sebab itu maka kenapa Aceh dari dulu dikenal sepanjang masa punya kekuasaan? Karena kekuasaannya merangkul para ulama. Quran diterjemahkan pertama kali ke bahasa Melayu. Kalau tak ada ini orang, tak ada yang tahu terjemah Quran bahasa Melayu. Siapa penterjemahnya pertama kali? Nama kitabnya Terjuman Al-Mustafid abad 17-18, ditulis oleh orang bernama Syekh Abdul Rauf As-Sinki. Tulis kitab itu. Sekarang kitab bocah ibu saya, mak saya sampai sekarang masih pegang. Ferukunan Melayu. Ferukunan Melayu. Bagaimana cara sholat, bersuci, puasa, Ferukunan Melayu. Setelah diteliti, ternyata Ferukunan Melayu diringkas dari kitab yang tebal. Kitab tebal itu bernama Kitab Sabilal Muhtadin yang ditulis oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Al-Banjari mufti kerajaan Banjar Kalimantan. Dan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari mensyarah kitab Ferukunan Melayu diambil dari
Sabilal Muhtadin adalah kitab syarah dari kitab As-Siratal Mustaqim yang ditulis oleh Syekh Nuruddin Ar-Raniri, mufti kerajaan Aceh. Belajar fikihnya dari Aceh, belajar tafsir Qur'annya dari Aceh, dan belajar hadis arba'in 40 hadis pilihan juga ditulis oleh ulama Aceh. Saya mencari manuskripnya sampai sekarang belum jumpa. Luar biasa. Oleh sebab itu kalau Aceh dikenal bukan hanya tentang kerajaannya. Kalau kerajaan jangan cerita Samudra Pasai, kekuasaan Aceh. Ada seorang raja bernama Sultan Iskandar Muda. Lalu kemudian dia naik perahu menuju kerajaan Malaka. Dua kerajaan besar, kerajaan Samudra Pasai menuju kerajaan Malaka. Lalu kemudian di tengah perjalanan berhenti dia di sebuah tanjung. Lalu menikah dengan seorang perempuan, Siti Selendang Ungu. Hasil pernikahan itu lahirlah seorang anak laki-laki diberi nama Abdul Jalil. Abdul Jalil adalah sultan pertama kerajaan Melayu Asahan yang sekarang menjadi Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Allahu Akbar. Ini unik. 4 kerajaan Melayu yang ada di Sumatera Utara ketika gonjang-ganjing dipukul oleh Belanda, keempat-empatnya mendapatkan perlindungan dari kerajaan Aceh yang perkasa saat itu. Allahu Akbar. Turun dari Aceh, kerajaan Melayu Langkat. Turun ke bawah, kerajaan Melayu Beti. Turun ke bawah, kerajaan Melayu Serdang. Turun ke bawah, kerajaan Melayu Asahan. Asahan berbatasan langsung dengan kerajaan kami di Riau, Siak, Sri Indrapura. Kita sudah punya masa lalu yang gemilang, terbilang, bangga, punya kekuasaan hebat. Tapi kita semuanya cinta kepada kebangsaan negara kesatuan Republik Indonesia 1945 bergabung dengan negara kesatuan Republik Indonesia. Allahu Akbar. Oleh sebab itu kalau ada orang mengatakan kita tak cinta NKRI, lihatlah merah sorban. Inilah dia NKRI. Ini apa? Ini bendera Palestina. Insya Allah Palestina tidak akan dijajah Israel kalau kita punya kekuatan kedaulatan yang luar biasa. Kalau beginilah sholat subuh nanti insya Allah, maka Donald Biden tak akan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Potong video pendek ini, kirimkan ke Gedung Putih. Anak-anakku yang kuliah di jurusan bahasa Inggris Syekh Kuala, kalian terjemahkan Abdul Somad said about Donald Duck. Freedom for Palestine. Lalu kemudian ditonton sama intel Amerika. Who is this? Abdul Somad. Oh, panggilnya agen CIA. Come here. Kill him. Tidak. Kenapa? Beginilah jamaah yang akan mendoakan keselamatan. Hidup ini kan pasangannya mati. Berani hidup berarti siap menghadapi mati. Takut mati jangan hidup. Takut hidup jangan takut. Itu pesan dari Kiai Gontor dari Salam Ponorogo. Jangan kita takut menghadapi hidup, tapi jangan gara-gara berani hidup berani mati lalu balik dari sini bawaannya lampu merah besok tak ada lagi yang berhenti. Kau kenapa tak berhenti? Kalau tak mati kata orang. Oleh sebab itu yang penting kita pikirkan yang akan kubawa mati ini nanti apa. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya orangnya rajin sholat duha. Sholat duha itu siapapun bisa. Anak SD pun bisa, anak TK pun bisa, betul? Tapi kalau kita sudah punya kekuasaan, ibadah kita bukan sholat duha, tapi menolong syariat agama Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Islam menjaga. Alhamdulillah, saya tadi sampai di hotel Syariah. Namanya tak perlu disebutkan hotel mana, nanti takut jamaah menyerbu ke sana. Bukan mau minta doa, mau selfie. Orang-orang yang berkata bahwa syariat Islam intoleran, syariat Islam mengeliminir minoritas, syariat Islam tidak membuka kesempatan, syariat Islam akan menghambat investasi. Ini mau saya ambil sampel contoh kecil. Di Jakarta juga ada hotel syariah. Tiba-tiba ada orang dari Aceh, suaminya pergi ke Jakarta. Tiba-tiba istri nelpon, "Assalamualaikum Mas." "Waalaikumsalam." "Di mana sekarang?" "Di Jakarta." "Tinggal di hotel mana?" "Hotel Syariah." Alhamdulillah. Istri mana yang tak senang suaminya di hotel Syariah? Selamat ya. Contoh kedua, "Di mana Mas?" "Alexis." Sekarang saya mau tanya, mana yang lebih menenangkan dan menyelamatkan? Hotel Syariah atau konvensional? Syariah. Siapa yang mengatakan syariah itu merisaukan hati? Yang merisaukan hati syariah berarti orang-orang yang ada di. Oleh sebab itu non-muslim pun akan terjaga. Saudari-saudariku yang non-muslim, kau mungkin bukan saudaraku seakidah, sekeyakinan, tapi kau adalah saudaraku satu kebangsaan, sama-sama warga negara Republik Indonesia. Allahu Akbar. Adakah seorang perempuan walaupun dia tidak muslim, tidak muslimah, ada tak seorang perempuan yang mau suaminya diambil perempuan lain? Dan hukumannya sudah jelas, 70 tahun penjara. Dibacakan langsung oleh Presiden Republik Indonesia. Tidak ada siapapun dia. Saya nonton film barat yang dibintangi oleh Budi dan Fahmi. Ada seorang perempuan miskin, susah, tapi cantik, menikah dengan laki-laki ganteng, tapi susah, melarat. Lalu kemudian suatu hari ada orang kaya menawarkan dia, "Maukah engkau do you want to make some esek-esek?" Yes. Aku bisa bayar engkau sekian, beli. Maka dia pikir, apalah salahnya, toh sekali pakai prestis. Akhirnya dia pun melakukan hubungan terlarang itu, tapi ternyata dalam pikiran suaminya tiap hari mengganggu. Kenapa istriku berzina? Kenapa istriku ngomong? Kenapa? Ternyata dalam naluri laki-laki, dimanapun dia selalu tidak ingin istri